Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ari di channel MPA Official ya. Hari ini kedatangan tamu dari Cilengsi. Dari Cilengsi ya. Mungkin kita perkenalan dulu sama beliau nih. Monggo perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanto, warga PSAT Cabang Bogor, sebagai pelatih di Ranting Cilengsi. Sampai saat ini saya masih aktif di organisasi pencaksilat PSAT Cabang Bogor, Mas. Alhamdulillah. Berarti kegiatan keorganisasian, kegiatan PSAT Mas Yanto ini sebagai pelatih rayon apa pelatih rayon di Cilengsi, Mas. Pelatih rayon ya. Pelatih rayon. Alhamdulillah nih ketemu langsung sama pelatih rayon. Ini mau nanya Mas tentang sebenarnya perkembangan desa Trate kan pesat misalnya. Betul, Mas. Nah, ujung tombaknya perkembangan desa Trate itu apa? Gimana? Yang Mas Yanto, menurut Mas Yanto? Ujung tombak dari ini kan sebuah sebuah organisasi, Mas, ya. Iya. Sebuah organisasi ini kan tentunya melalui suatu struktur keorganisasian. Kalau saya pribadi itu ujung tombaknya tentunya ya dari pelatih setingkat rayon itu, Mas. Kenapa saya bilang ujung tombaknya setingkat rayon? Karena pelatih rayon inilah yang akan membawa maju mundurnya siswa ini, bagus dan tidaknya ya pelatih di rayon ini. Kalau saya pribadi begitu. Jadi yang berperan utama ya sebenarnya semua berperan ya, baik pengurus maupun pelatih itu semuanya berperan ya. Tapi peran inti dari perkembangan desa Trate itu di pelatih rayon. Pelatih rayon. Karena dia yang bersinggungan langsung dengan siswa ya. Karena yaitu tadi ini seorang pelatih rayon itu kan langsung bersinggungan ke siswa itu sendiri. Tentunya dia tahu daripada bagaimana maju mundurnya si siswa itu, Mas. Jadi saya seorang pelatih rayon itu selama ini saya menilai begitu. Begitu ya? Ya. Jadi dalam hal ini kan tadi ujung tombak. Nah, dengan hal seperti itu sebenarnya fungsinya pengurus itu apa? Kalau seperti itu menurut panjenengan? Kan pengurusnya ada pengurus ranting, pengurus rayon, pengurus cabang, bahkan mungkin pengurus pusat. Nah, tugas-tugas mereka ini fungsinya apa gitu? Kalau ujung tombaknya cukup dengan pengurus pelatih rayon aja cukup. Tapi di organisasi kan ada pengurus rayon, ranting, cabang dan pusat. Mereka fungsinya apa? Karena ini sebuah organisasi, ya tentunya tidak lepas daripada adanya cabang, adanya ranting, adanya rayon, Mas, ya. Ya, saya pribadi menilai kalau tugasnya seorang pengurus, khususnya ini pengurus yang setingkat cabang, Mas, ya. Ya dia tugasnya ya memprogram daripada keorganisasian khususnya yang ada di cabang itu sendiri, Mas. Ya programnya apa? Ya itu mungkin ada program UKT, kenaikan tingkat dari tingkat jamur ke hijau dan selanjutnya, dan program-program lain. Nah, itulah tugasnya daripada seorang pengurus, dan itu melalui penyampainya dari setingkat ranting baru disampaikan ke pelatih rayon. Begitu, Mas, kalau dia ada urut-urutannya. Program dibuat oleh rayon, oleh cabang, ya kan, disampaikan ke ranting, di ranting dirapatkan, disampaikan ke ketua rayon, ya kan, dari rayon disampaikan ke pelatih. Nah, nanti pelatih yang memprogram siswanya sesuai dengan program cabang, seperti itu ya. Jadi bisa kan, Mas? Misalnya gini, terjadi juga nih, pernah juga ada penonton yang curhat pada saya, nggak perlu saya sebutkan siapa, Mas. Jadi gini, dia seorang pelatih, berhubung dia warga baru, ya kan, mungkin dianggap tidak bisa, tidak mampu. Akhirnya pengurus cabang ini mengatur siswa karena ada kedekatan dengan siswa. Mengatur siswa mengatakan begini, akhirnya
tidak sinkron lah antara program cabang dan pelatih. Ini bagaimana? Ya, secara pribadi itu dia jangan langsung seorang pengurus semua ada pelatih yang menurut daripada pengurus itu kurang memadai atau kurang cakap dalam melatih, ya harusnya dirapatkan dulu mas, dirapatkan dulu. Nah setelah dikumpulkan di rembuk semua pengurus itu baru diambil suatu kesepakatan kira-kira bagaimana untuk kelanjutan daripada membina si siswa itu sendiri. Nah apakah perlu pelatihnya diganti atau bagaimana? Nah itu tadi ya harus diprogram adakan rapat mungkin 1 bulan sekali. Kalau memang situasinya mendadak ya boleh langsung 1 minggu sekali dikumpulkan. Nah baru jadwal yang sudah ditentukan, nah barulah itu dibuat suatu rapat atau musyawarah lah, baru diambil yang terbaik kan begitu. Jadi tidak semata-mata nggak bisa pengurus itu langsung menegur ke siswa, tidak bisa ya? Oh nggak bisa mas, tetap tegur dulu pelatihnya. Kalau langsung dia tuh turun ke lapangan terus langsung mengambil sikap ngambil alih lah katakan begitu, itu ya menurut saya pribadi kurang etis. Apapun kurangnya daripada pelatih rayon atau bagaimanapun pelatih rayon itu harus tetap kita hargai mas. Karena tanggung jawabnya juga besar. Karena tanggung jawabnya itu tadi dia udah cari siswa dan dia itu harus berhadapan dengan orang tua siswa. Dan dia pun intinya start dia berangkat latihan sampai dia itu pulang ke tempat rumah orang tuanya itu harus dalam keadaan sehat walafiat, aman lah. Itu tanggung jawabnya seorang pelatih. Tanggung jawab pelatih itu berat ya. Selain dia mendidik menjadi manusia yang berpikir tahu benar dan salah, dia juga memastikan kesehatan, keselamatan dan programnya tersampaikan dengan baik pada pelatih ya. Betul. Kepada siswa ya. Itu sangat sangat betul sekali. Terus kalau ini yang mau saya cari benang merahnya. Jadi antara pelatih dan pengurus ini tugas pokok dan fungsinya itu bagaimana? Karena kan selama ini kan rancu mas, ya kan? Seperti yang tadi diceritakan, pengurus nanti kadang-kadang langsung main perintah siswa supaya kumpul tanpa pemberitahuan ke pelatih rayon. Akhirnya begitu wali siswa bertanya, pelatih rayon tidak bisa menjawab. Kan seringnya seperti itu mas, sering ini terjadi. Nggak hanya di satu tempat di sini atau di mana-mana mungkin seperti itu. Nah ini bagaimana sebenarnya kita kan harus mencari benang merahnya ini, bagaimana itu? Ya ini kan sebuah organisasi mas. Betul. Nah, sebuah organisasi itu kan dari awal kan saya sudah bilang ini sebuah organisasi. Sebuah organisasi itu kan harus melalui suatu struktur organisasi. Dan katakan informasi dari cabang itu bilang A ya harus A. Nah program cara penyampaiannya itu bagaimana? Itu juga harus melalui suatu struktur organisasi. Misalnya kayak contoh program cabang ini akan bulan depan UKT. Nah bulan depan ada UKT itu disampaikan kepada ketua ranting. Nah setelah ketua ranting itu tahu ada informasi itu, otomatis ketua ranting memberikan informasi kepada ketua rayon atau pelatih rayon. Nah setelah ada kesepakatan baru diadakan suatu musyawarah. Nah tentunya di musyawarah ini nanti otomatis kan masing-masing pelatih akan menyampaikan berapa nanti siswa yang siap di UKT kan, yang dites kan begitu. Nah kalau semuanya sudah siap semua, nah barulah program ini berjalan, baru tinggal menunggu waktu yang akan ditentukan gitu. Nah kalau seorang pengurus ranting tiba-tiba dia itu memberikan informasi langsung ke siswa, itu juga kurang etis, kurang pas ya. Karena di ranting itu ada pelatih juga mas.
Pelatih ranting ya? Iya, lupa saya ada ranting ada pelatihnya. Ya benar. Jadi seorang ketua ranting itu juga sama program dan dia pun mendapat program dari cabang. Nah, ketua ranting tugasnya apa? Dia menyampaikan apa program cabang. Nah, ketua ranting ini yang menyampaikan ke pelatih ranting juga ke pelatih rayon. Nah, kira-kira minggu depan atau 2 minggu yang akan datang ada UKT. Sudah siap atau belum siswa kamu? Nah, kalau udah siap berapa? Nah, itu nanti harus dibawa ke rapat. Setengah ranting untuk rapat itu udah cukup, nggak perlu dibawa ke cabang. Nah, setelah nanti ada kesepakatan rapat di ranting, barulah disampaikan ke cabang. Oh, nanti minggu depan atau 2 minggu yang akan datang siswa ranting ini akan ada UKT yang siap sekian jumlahnya siswa, kan begitu. Itu yang bener kan begitu. Kesimpulannya gimana? Kesimpulannya tetap pelatih. Nah, pengurus ini sebagai jembatan. Betul. Jembatan menyampaikan program dari cabang menuju ke pelatih rayon, dan jembatan dari permasalahan-permasalahan di rayon menuju cabang untuk diselesaikan, dicarikan solusi. Mungkin seperti itu ya, Mas ya? Betul. Oke, setuju, sepakat saya. Karena ini adalah sebuah organisasi. Jadi organisasi ini artinya tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, harus melalui suatu organisasi. Jadi semua sepaket. Nah, satu paket, katakan dari apa, bilang A semua harus A, nggak bisa yang satu A yang satunya B, itu kan berarti kan belum ada kesepakatan. Nah, ini aja. Saya ulang lagi, kalau permasalahannya di tingkat rayon yang bersinggungan langsung dengan pelatih rayon, kalau sekiranya itu pelatih rayon bisa mengatasi, ya nggak perlu sampai ke ranting. Ya. Intinya kan itu, Mas. Nah, cuman masalahnya masalah yang bagaimana, kan gitu. Kalau sekiranya masalahnya ini mungkin sedikit bersinggungan dengan ranting dan sekiranya pelatih rayon tidak bisa mengatasi, yaitu tadi diinformasikan ke ketua ranting. Nah, baiknya bagaimana, yaitu nanti ketua ranting akan mencari solusi, memberikan solusi. Kalau sekiranya ketua ranting tidak bisa memberikan solusi, nah barulah ketua cabang atau pengurus cabang ini yang dipanggil untuk memberikan suatu solusi. Ya, kira-kira begitu lah, Mas. Jadi gini intinya, ini udah 14 menit, udah panjang ya. Jadi intinya setiap kita dalam berorganisasi, kita semua penting, tapi harus tahu posisi masing-masing. Ya, betul. Ya Mas ya. Betul. Jadi ibaratnya Mas Yanto sebagai pengurus ya tahu posisi pengurus, apa yang wajib dan apa yang tidak boleh dilakukan. Betul. Terus saya juga sebagai pelatih, misalnya saya pelatih, apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus saya sampaikan itu juga harus paham. Betul. Karena semua ini tidak lepas dari benang merahnya organisasi, ya kan? Organisasi ini bisa berjalan tanpa adanya pelatih juga tidak bisa berkembang. Tanpa pengurus juga tidak akan terprogram dengan baik. Jadi tahu tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Pelatih mengembangkan latihan, mengarahkan siswa, dan pengurus memikirkan bagaimana caranya mengembangkan di area mereka masing-masing. Nanti ya di rantingnya, cabangnya di cabangnya, pusat ya di pusat. Seperti itu. Jadi penyelesaian dari cabang A ke cabang B itu tentu tidak akan sama karena permasalahannya berbeda. Tidak sama. Di ranting A dan ranting B juga tidak akan sama karena permasalahannya juga berbeda. Begitu juga level rayon dan siswa. Pelatih juga harus tahu siswa A, siswa C, siswa D ini bagaimana, ya kan? Seperti itu. Jadi permasalahan-permasalahan ini yang harus kita pecahkan bersama untuk win-win solution, kan gitu. Jadi tidak bisa saling menekan, saling menyalahkan, harus bisa menintrospeksi diri sendiri. Ya, seperti itu Mas. Terima kasih. Organisasi. Mungkin ada pesan buat penonton? Ya, itu saja yang perlu saya sampaikan, dan ini sebuah organisasi tentunya tahu tugas dan ranahnya masing-masing.
Artinya kalau saya ini ranahnya cuma sebagai melatih dan membina siswa dan menjaga siswa, ya tentunya saya hanya fokus di situ. Sampai saya bisa mengantarkan siswa ini menjadi siswa yang baik. Saya rasa itu. Dan sebagai seorang pengurus ya cukup fokus apa yang diprogramkan dari cabang atau dari pusat, yaitu tugasnya seorang pengurus. Jadi harus bisa membedakan tugas dan tanggung jawabnya kita masing-masing. Saya rasa itu aja Mas intinya dari sebuah permasalahan yang saat ini. Ya mungkin ada pendapat-pendapat yang senior yang di luar sana bisa menambahin, karena ini dari versi saya dan ini saya bicara ini berdasarkan apa yang saya alami itu aja. Jadi saya tidak istilahnya mengarang-arang cerita atau dari kata si A si B, tidak. Ini apa yang saya alamin dan apa yang saya jalani selama ini begitu. Terima kasih. Oke, seperti itu kadang MPA. Jumpa lagi di lain kesempatan. Kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan, monggo ditulis di kolom komentar. Oke ya, tetap jaga silaturahmi, jaga persaudaraan, STRAT Jaya.